Pelayanan kepada masyarakat menjadi wajah utama pemerintah. Namun dalam praktiknya, tekanan pekerjaan, perbedaan karakter, dan ego pribadi seringkali menjadi tantangan tersendiri. Hari ini, kita akan menyaksikan bagaimana nilai berorientasi pelayanan dan harmonis diuji dalam situasi nyata. Akankah mereka mampu menjaga profesionalisme dan kebersamaan? Mari kita mulai. Selamat pagi Pak Rizky. Pagi, ada teman masuk? Ada Pak, ini ada beberapa berkas dari masyarakat terkait kegiatan organisasi. Namun Pak, syaratnya belum lengkap semua. Waduh, apa ada langsung diproses? Jangan terlalu kaku, nanti masyarakat mengeluh kalau tayang kita lama. Jadi Pak, kita ini harus teliti Pak. Nanti kalau nggak teliti bermasalah. Yang kena siapa? Kita juga yang masalah Pak. Tapi ya. Ada apa nih? Pagi-pagi kok sudah panas? Ini jangan terlalu lama proses berkasnya. Pak, bukan lama. Kita tuh bekerja secara prosedur Pak. Kalau persyaratan lengkap, bagaimana kalau kita tinggal lanjuti Pak? Guys, kita ini satu tim. Tujuan kita sama, melayani masyarakat dengan baik. Pak Rizky benar tadi, kita harus melayani dengan cepat. Tapi Mbak Lila juga benar, harus sesuai dengan aturan. Ya juga sih. Bagaimana kalau kita fokus dengan solusi? Misalnya nih, berkas yang sudah lengkap tadi masuk kita proses, dan berkas yang belum lengkap kita bantu masyarakat untuk melengkapinya. Saya setuju dengan Keisha. Kita bisa buat checklist supaya masyarakat lebih mudah. Masyarakat lebih tahu nih, masyarakat apa yang dibutuhkan. Lebih bagus tuh ya. Oke, sekarang kita sudah sepakati prinsipnya nih. Tapi kita perlu satu sistem supaya pelayanan kita ini konsisten. Oh, saya punya ide. Bagaimana kita buat checklist persyaratan jelas dan nanti kita tempel nih di meja pelayanan. Di masyarakat bisa membaca dan masyarakat lebih tahu nih prosedurnya seperti apa, prosedurnya seperti apa. Bagus tuh ya. Jadi kita tidak perlu jelaskan berulang-ulang tuh. Betul Pak. Selain itu, gimana kalau kita bagi peran aja nih? Satu di bagian verifikasi, satu di bagian konsultasi masyarakat. Benar? Saya setuju. Oke, kalau gitu nanti saya bisa di bagian konsultasi, jadi saya bisa langsung arah ke masyarakat. Oke, kalau gitu, nanti saya bagi verifikasi ya Pak. Jadi kita punya kerjanya masing-masing. Oke. Aku bentuk koordinasi dan memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai dengan SOP. Nah, itulah saya yang bilang, saya ini kadang kerja itu mau cepat, jadi sampai kadang tidak teliti. Ya, saya pun juga sih Pak, kadang lihat aku kerja nggak fleksibel, selalu ya itu aturan tapi ya terlalu kaku banget sih Pak. Nah, ini yang namanya harmoni, teman-teman. Kita saling melengkapi, bukan saling menjatuhkan. Saya jadi sadar, bekerja itu tidak mesti harus cepat, tapi juga harus tepat. Dan juga harus tetap jaga hubungan yang baik antara rekan kerja, setelah bekerja sama agar semua pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Itulah ASN berakhlak, berorientasi pelayanan untuk lapangan kepuasan masyarakat dan juga harmonis, saling kerjasama dan saling menghargai. Maaf ya, Bella masih tadi agak emosi. Pak, saya nggak minta maaf, saya bilang salah, mungkin sama ya Pak. Ya, Pak. Dari kisah ini, kita belajar bahwa pelayanan publik yang baik tidak hanya soal kecepatan, tetapi juga kualitas dan empati. Dan harmoni di tempat kerja bukan berarti tanpa perbedaan, tetapi kemampuan untuk menyatukan perbedaan menjadi kekuatan. Sebagai ASN, mari kita pegang teguh nilai, berorientasi pelayanan dan harmonis. Karena pelayanan terbaik lahir dari hati yang tulus dan kerjasama yang kuat. Terima kasih.